Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi akan mempresentasikan progres proyek pembuatan sistem informasi pengelolaan keuangan Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang pertama dari Aditya Romero, Haji Siraj, Aulia Dwi Safika Pohan, saya sendiri Salsabila Ramadhani Putri, Muhammad Yudhistira, Arbian Nilsen, dan Syefila Risha Razali Stefano. Langsung saja, untuk untuk progres pertama akan dijelaskan oleh Didit. Kepada Didit, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Progres pertama dari kelompok kami yaitu pemilihan ketua dan penentuan topik. Sebelum kami mengerjakan proyek, kami menentukan terlebih dahulu proyek manajer kelompok kami, di mana PM sendiri akan bertanggung jawab dalam mengawasi, memimpin, dan juga memberikan motivasi dalam tim, dengan tujuan semua pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan anggaran maupun jadwal yang telah ditentukan, di mana PM yang terpilih yaitu Raditya Romero Algifari. Selanjutnya, setelah terpilihnya PM atau Project Manager, maka kami mencari sebuah topik untuk kami angkat, atau dalam hal ini yang akan kami buat sebuah sistem informasi, di mana masing-masing kami mencari minimal satu saran topik dan didiskusikan lagi topik tersebut mana yang akan kami gunakan sebagai proyek kami. Nah, di sini kami memilih sebuah topik pengelolaan keuangan Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk pembagian peran dalam proyek akan dijelaskan oleh Lala. Kepada Lala, disilahkan. Baiklah, saya Syefila Risha. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembagian peran dalam proyek, yakni kami kelompok 1. Nah, di sini kami sudah membagi peran dalam proyek agar di sini job desk pada masing-masing anggota tim itu terlihat jelas dan tidak saling bentrok. Di mana pada proyek ini kami memiliki peran, yakni yang pertama ada quality assurance, di mana quality assurance itu mempunyai tugas yakni menjamin kualitas produk yang diciptakan. Nah, quality assurance ini juga membuat rencana pengujian dan kasus pengujian secara terperinci. Kemudian yaitu ada sistem analis. Sistem analis mempunyai beberapa tugas, yakni yang pertama melakukan analis sistem yang akan dibangun, kemudian membuat statement of purpose, yang ketiga memodelkan proses bisnis, yang keempat membuat dokumentasi hasil analisis, dan yang terakhir yakni dia juga dapat berkoordinasi dengan desainer. Selanjutnya yaitu ada desainer. Nah, desainer mempunyai beberapa tugas, yakni membuat desain aplikasi secara keseluruhan mulai dari output, input, proses, database, dan juga interface. Di sini juga desainer bisa berkoordinasi dengan analis serta programmer dan mampu membuat dokumentasi hasil desain. Yang terakhir yaitu ada programmer. Nah, peran dari programmer ini yaitu membuat program aplikasi agar dapat sesuai dengan hasil dari analisis serta desain yang telah ditentukan sebelumnya, berkoordinasi dengan desainer, dan juga memperbaiki program berdasarkan hasil investigasi tester. Juga terakhir itu membuat dokumentasi pada program. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bian. Kepada Bian, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu pembuatan proposal. Setelah topik dan juga peran-peran yang telah kami tentukan, selanjutnya kami memulai pembuatan proposal dari topik tersebut, di mana dalam proposal tersebut intinya ada latar belakang pengambilan topik, tujuan pembuatan aplikasi, serta rancangan pelaksanaan proyek. Dan di proposal itu juga ada beberapa hal yang dirasa perlu untuk diisikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk progres selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia, disilahkan. Baik, yang selanjutnya itu ada membuat project charter,
di mana Project Charter adalah sebuah dokumen pendek yang digunakan dalam manajemen proyek, di mana dokumen satu ini juga yang sering disebut sebagai Project Definition atau Project Statement. Project Charter hanya memuat informasi-informasi singkat dan bukan rincian detail seperti tugas tiap subunit dalam sebuah proyek. Di mana setelah membuat proposal, kami membuat Project Charter dari proyek kami agar tiap tugas stakeholder terlihat jelas dan juga bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada proyek kami, Project Charternya itu berupa judul proyek, di mana judul proyek itu adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Masjid Nurul Ilmi. Tanggal mulai proyeknya itu dimulai saat awal semester 5 kemarin, dan tanggal akhir proyeknya itu adalah setelah UTS atau pada tanggal 17 Oktober 2022. Untuk informasi anggarannya sendiri, diberikan anggaran diperkirakan sekitar 80 juta untuk proyek ini, dan biaya teralokasi untuk pekerjaan manajemen proyek sekitar 10 jam per minggu selama 4 bulan, dan staf internal lainnya 6 sampai 10 jam per minggu selama 4 bulan, dan untuk instalasi software di Masjid Nurul Ilminya. Kemudian untuk manajer proyeknya ditentukan yaitu Raditya Romero, dan tujuan proyek ini adalah membuat aplikasi untuk membantu mengelola keuangan Masjid Nurul Ilmi dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap pengelolaan keuangan tersebut. Software ini mencakup beberapa fitur yang bisa digunakan oleh user nantinya. Kemudian untuk pendekatan sendiri pada Project Charter juga berisi pendekatan, di mana pada project kami ini kami melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk membuat requirement yang dibutuhkan, melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek, melakukan riset perangkat lunak untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengolah input dari user, serta mengembangkan software dengan pendekatan iteratif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk rancangan pekerjaan dan juga anggaran akan dijelaskan oleh Hagi. Kepada Hagi, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Tahapan berikutnya adalah membuat rancangan pekerjaan dan anggaran. Sebelum memulai proyek, kami juga membuat rancangan pekerjaan di tiap stakeholder dan juga kemungkinan anggaran yang dibutuhkan serta jadwal pengerjaan tiap proses dalam pengerjaan proyek. Hal ini harus dilakukan agar saat pengerjaan proyek nanti, kesalahan-kesalahan yang ada dapat diminimalisir dan juga agar proyek bisa selesai tepat waktu sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Yudis tentang kebutuhan fungsional sistem. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya menganalisa kebutuhan fungsional. Pada proses ini, sistem analis memulai menganalisa kebutuhan fungsional sistem dari objek yang telah kami pilih, di mana sistem analis juga memodelkan proses bisnis yang akan dijalankan, di mana dokumen hasil analisis ini akan diserahkan kepada desainer untuk perancangan sistem yang lebih lanjut. Kebutuhan fungsional sistem yang kami tetapkan yaitu yang pertama, proyek sistem informasi dibuat agar mudah digunakan oleh user. Yang kedua, waktu komputasi yang singkat dan akurat pada saat perhitungan pemasukan dari sumbangan untuk masjid dan juga pengeluaran masjid. Yang ketiga, dibuat fitur dashboard yang memperlihatkan jumlah kas masjid secara live. Yang keempat, sistem informasi yang dibangun dibuat sesuai dengan kebutuhan Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas. Baiklah, sekian presentasi progres dari proyek kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.